you have to know produk apa sih yang kamu jual. Itu pasti, itu setelah kita tahu produk apa yang kita jual, kita itu pasti nggak luput dari target market kita itu siapa. Nah, sampai ada di titik dimana aku tuh kayak nggak usah salim ngapain, kayak di orang nggak usah salim ngapain. Ketika ketemu orang, Syah coba deh kamu seperti ini kayak gitu. Jadi kayak kita tukar pikiran. Jadi apa yang gagal tuh sebenarnya bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Lila. Dan aku Ami. Kembali lagi di Podcast Ikaza episode 6. Wow, udah episode 6 aja ini kita. Gak kerasa ya Kak ya? Bener. Soalnya ngebut emang, karena ini kita mau Ramadan, jadinya produksinya harus lebih banyak supaya Ramadan banyak tontonan yang menarik di Ikaza. Nah, gitu. Kita dari kemarin udah kedatangan alumni-alumni dengan latar belakang yang keren-keren banget gak sih Kak? Betul. Nah, di episode kali ini nih kita mau membahas tentang transisi dari dunia kampus ke dunia kerja dan pengalaman ini transisinya dari santri terus habis itu menuju kuliah, habis kuliah menuju kerja, itu pasti sangat menarik banget untuk kita bahas karena teman-teman yang lagi sekolah, yang lagi masih di dunia kampus pasti penasaran dulu tuh kakak-kakak gimana ya dari santri sampai ke kerja tuh gimana. Jadi langsung aja kita panggilkan Kak Aisyarani Anam. Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Podcast Ikaza. Terima kasih. Panggilannya Syahran ya? Iya, Syahran. Ini angkatan berapa? 7, Harzenda Gisentior. Oh, Harzenda. Jadi fun fact ya guys, jadi di Ikaza itu kamu juga nama angkatanmu apa? Frazenda. Nah, Frazenda selalu ada da-nya di belakang. Dan Gisentiornya. Iya, dan Gisentiornya. Berawal dari ini, Ustazah dirimu yang pertama itu apa namanya, Mbak? Angkatanmu? Arpen. Unkreda, Gisentior, Unkreda, Segunda, dada lainnya. Sampai sekarang adik-adik tuh masih ada loh. Budaya. Gitu. Jadi selamat datang di Ikaza Podcast. Jauh-jauh datang dari Surabaya ini teman-teman, langsung ke sini dari angkatan 7 SMA Al-Iza, Masya Allah sekarang bergerak di bidang digital marketing. Bener? Betul. Boleh dong disapa teman-teman semua dan diceritakan backgroundnya secara singkat. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aisyarani Anam dan di Al-Iza ini akrab dipanggil Syahran. Nah, sekarang kesibukan yang aku lakuin adalah menjadi mahasiswa S2 Magister Manajemen di UNER dan juga running small business kayak gitu. Masya Allah banget. Nah, running small business itu pasti tidak luput dari digital marketing. Nah, fokusnya nih digital marketing. Iya, dari kemarin tuh kita kedatangan tamu-tamu yang bergerak di bidang jadi desainer, terus pengusaha, terus juga dokter. Sekarang kita kedatangan digital marketing guys, content creator juga ya. Betul. Nah, itu tuh sangat Gen Z abis gitu ya. Harus tidak luput dari media. Tidak luput dari media. Jadi boleh nggak diceritain mungkin gimana sih awal mulanya kok sampai bisa terjun di digital marketing? Karena itu emang common banget di era saat ini, cuman seorang santri gitu jadi digital marketer terus jadi content creator itu apakah bisa? Ternyata bisa ya? Bisa dong, tentunya bisa. Coba diceritakan gimana awal mulanya terjun ke digital marketing. Sebenarnya tanpa disadari itu kayak udah dari diri seneng main di media karena dulu waktu SMA aku tuh kan sosum. Jadi aku lebih suka yang berbau sosial kayak gitu, yang berinteraksi kayak gitu. Yang banyak ngomong juga. Nah, terus di Al-Iza aku itu ikut organisasi yang namanya Aktif. Aktif itu Al-Iza Tim Kreatif. Wow. Nah, itu yang kayak bikin company profile Al-Iza. Jadi majalah-majalah Al-Iza. Dulu tuh ada kayak gitu, bikin majalah-majalah. Betul, gitu ya? tim media kreatifnya Al-Iza. Tepuk tangan untuk Al-Iza. Dan itu di zaman aku belum ada, Dek. Di zaman aku berkuda. Wah, ada. Itu kayak ada nggak ada gitu loh Kak sebenarnya. Ya Allah. Dia aku kayak ngerti kudanya katanya. Sorry banget. Nah, jadi sebenarnya Al-Iza itu memfasilitasi kita yang suka. Sebenarnya Al-Iza itu memfasilitasi kita yang suka media langsung gitu loh Kak. Jadi dimanfaatkan kita media kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya waktu di kampus aku ikut radio kampus kayak gitu. I see. Jadi emang dari Al-Iza kamu punya
disupport lah ya, disupport di media kreatif itu. Seneng nih. Dan kamu yang seneng, alhamdulillah. Terus kamu lanjutin tuh di kuliah juga ikut. Jadi radio kampus, benar. Nah di radio kampus ini aku bagian audio production. Dulu tuh aku kayak bikin jingle. Dan aku juga bikin podcast juga sebenarnya. Kayak gitu. Anak santri bisa loh. Bikin podcast terus juga siaran di radio kampus kayak gitu. Jadi pembicaranya pernah nggak Kak? Enggak, aku jadi host kan. Karena aku kan timnya. Aku jadi host. Sekarang jadi narasumber nih. Ini first time nggak jadi narasumber? First time dong. Kan biasanya yang ngurus di belakang. Terima kasih Aliza. Terima kasih udah menjadikan narasumber anak-anak hebat seperti ini. Betul. Akhirnya dari kampus ikut aktif di organisasi radio cuma kampus radio itu. Atau ada lagi? Radio kampus aja. Tapi ya kan dalam satu radio kampus kita punya proker banyak. Bener yang kamu pegang aja udah berbagai macam hal ya. Betul. Dari situ. Nah, terus kan karena aku ini alumni COVID, teman-teman. Maksudnya kita lulusnya itu pada saat COVID. Pada saat COVID, no wisuda club langsung lulus. Nggak ada lempar toga gitu. Nggak ada. Perpisahan ya. Nggak ada perpisahan, nggak ada. Nggak ada bentuk kerudung yang mau apa nih hari ini. Nggak ada. Ini bentuknya sekarang kayak ini ya. Waktu itu di Aliza juga COVID berarti ya? COVID waktu itu kan kalau yang sekolah swasta atau yang di luar itu kan dari pemerintah yang kayak libur 2 minggu, tidak masuk 2 minggu. Nah kalau kita dipulangin langsung semua, dipulangin dan ya udah nggak balik lagi. Ya sedih banget. Kita kayak gitu. Perpisahan kita tiba-tiba. Iya. Kayak gitu. Itu sedihnya sih. Nah karena COVID itu ternyata, pada saat COVID itu kan ada tuh momen dimana orang itu suka sepedahan atau suka lari waktu COVID. I see. Olahraga rutin. Nah ini adalah kayak turning point aku pada saat itu. Aku tuh ngonten yang jalan dari rumahku ke TP, jalan kaki sama ayahku. Bentar, rumah kamu di mana? Waru. Oh tuh guys, ini Waru. Terus dia ke TP. Tapi pulang sekitar 15 kilo. 15 kilo. Pulangnya tapi ngebis ya, bis Surabaya yang merah itu. Oh iya. Nah, aku sambil bikin konten itu, Kak. Aku ngonten ternyata FYP banget tuh. Kayak sampai berapa ratus K kayak gitu. Itu turning point aku. Dan karena video itu, aku itu di-chat sama salah satu startup. Mau nggak kerja jadi konten creator kita kayak gitu. Nah, karena pada saat itu COVID dan aku izin orang tua, kata orang tua aku, gas aja lah cari pengalaman kayak gitu. Nah dari situlah mulai menekuni bidang digital marketing. Gimana belajar pertamanya ya di startup itu. Jadi content creator, gimana cara memasarkan bajunya. Mulai dari buat timeline, kira-kira mau bikin konten apa ya seminggu sebulan ke depan kayak gitu. Referensi apa aja ya yang bakal aku pakai dalam seminggu ke depan. Nah dari situ barulah pertama kali kayak konten banget nih aku, kayak digital marketing banget nih. Aku banget nih kayaknya. Terus ada juga marketnya, ada juga peluangnya. Betul. Akhirnya mulai dari situ lah. Pada saat itu kamu masih kuliah ya, bener ya? Iya, tapi kan online. Karena COVID itu tadi. Jadi kamu kuliah juga, kerja juga, cari pengalaman. Betul. Kayak gitu. Terus habis itu ya udah mulai dari situ. Terus akhirnya kuliahnya masuk offline karena fokus utamanya adalah kuliah ya. Akhirnya memutuskan untuk stop dulu untuk kerja konten kreatornya itu. Nah, tapi itu tuh bukan sekedar stop, itu kayak pelajaran yang bermanfaat banget buat kedepannya kan. Nggak akan ditemukan lagi di depan kalau aku nggak menerima opportunity itu seperti itu. Terus akhirnya lulus kuliah ini akhirnya konten creator itu dijadikan hobi. Jadi sampai sekarang ngonten ya, Maaf? Ngonten enggak sih, tapi suka ngonten. Jadi banyak di mana kontennya? TikTok. Nama TikToknya apa? Live with Aca. Live with Aca guys. Jangan lupa di follow dan di like ya. Sampai saat ini masih suka sekarang akhir-akhir ini tuh aku suka ngonten a night in class. Kan kelasku sekarang aku S2 MM ya. Iya. Malam kelasku. Jadi aku bikin konten kelas malam S2 di UNER tuh gimana sih kayak gitu. Sekarang. Jadi terus feedbacknya gimana tuh? Banyak nggak? Maksudnya yang kayak penasaran kayak kelasnya malam ya ada jurusan apa aja gitu. Kayak gitu banyak. Aku tahu kamu S2 pasti karena kamu pengen wisuda offline ya? Iya Kak, itu salah satunya. Sudah dong waktu S1. Betul. Nggak selama itu ya waktu itu. Iya kan buat gantiin yang SMA tuh. Iya bener. S2 lagi nih biar wisuda lagi. Jadi S1 udah pernah ini, udah pernah dong, lempar toga lah ya. Udah, terus
Nah, sebelum masuk S2, aku juga sempet running bisnis, Kak. Nah, running bisnis itu aku mulai dari awal tuh. Dari mulai cari barang. Itu bisnis apa? Bisnis kerudung, hijab. Kerudung, hijab. Oke. Dari mulai cari kain, terus produksi di mana kayak gitu. Nah, nggak luput juga paling struggle tuh sebenarnya marketinginnya, Kak. Itu paling struggle buat aku. Karena apa? Karena pertama kali aku ngerunning mulai dari semuanya. Jadi kayak mulai dari cari kain, produksi kain, strategi harganya juga kan aku pikirin, itu dipikir sendiri. Susahnya bangun bisnis dari awal tuh kayak gitu. Belum lagi kegagalan yang dialami, barangnya nggak layak pakai atau apa seperti itu. Terus paling struggle itu adalah konten, karena kita harus ngikutin terus kan konten. Terus sekarang konten yang lagi rame ini nih kayak gitu. Terus belajar juga digital marketing tuh sebenarnya juga belajar gimana sih cara kita itu memasarkan di misal di TikTok kayak gitu. Itu gimana biar orang tuh bisa langsung klik keranjang kuning. Nah, biasanya kan kayak gitu. Call to action-nya langsung betul gitu ya. Intention to purchase-nya itu langsung ada kayak gitu. Gitu ya, kalau bahasa manajemen intention to purchase. Purchase gitu. intention. Calling to action Kayak gitu. Aku juga di digital marketing share Aca, aku biasa manggil dia Aca guys, jadi rada susah manggil nama asli ya. Iya, nggak apa-apa. Gitu, jadi aku sangat penasaran juga kalau misalnya maksudnya anak dengan background manajemen seberpengaruh apa sih digital marketing gitu. Maksudnya anak ilmu komunikasi aja ya bahasanya ngikutin, tapi aku nggak kebayang di manajemen itu pasti akan lebih deep gitu loh untuk mempelajari tentang manajemen si digital ini sendiri gitu. Jadi pertama, gimana? You have to know produk apa sih yang kamu jual. Itu pasti. Itu setelah kita tahu produk apa yang kita jual, kita itu pasti nggak luput dari target market kita itu siapa. Misal nih, kerudung yang Kak Ami pakai, target marketnya itu macam-macam loh, Kak. Bisa anak yang masih SMA, bisa orang tua juga, bisa anak yang kuliahan. Terus range pendapatan mereka itu berapa? Kalau dari segi kita ngasih harga kan kita harus mikir juga, target market kita ini banyak. Tapi dilihat lagi kualitasnya. Kita mau nargetin siapa? Aku mau yang premium aja. Tapi harus dipastiin nih barangnya bagus dan harganya sesuai dengan barangnya, baru kita memasarkannya itu pasti beda kan. Apa sih konten yang kita buat? Nggak bisa dong kalau harga kita mahal tapi kita bikin kontennya ecek-ecek kayak gitu. Kayak cuman sebarang ini aku pakai kerudung ini kan nggak menarik perhatian ya Kak. Kayak harus bikin sedemikian rupa seperti itu. Itu struggle sih. Harus nentuin target marketnya itu siapa. Itu sih Kak. Nah Kak, kalau misalnya kan aku ini kelas 12 ya, udah mau kuliah. Waktu kita kelas 12 tuh pasti ada bayangan kayak ntar kuliah nanti gini, ntar gini gitu. Kalau Kakak waktu masih kuliah nih Kak, apa sih bayangan Kakak tentang dunia kerja gitu loh? Kayak nanti kerja gini deh gitu. Sebenarnya bayangan tentang kerja apa itu nggak ada yang kayak exactly klik gitu loh. Kayak misal aku sekolah kedokteran, pasti udah kebayang dong kayak aku akan menjadi dokter nih. Nah kalau misalkan aku pertama masuk di manajemen dan aku fokusnya di marketing, itu sebenarnya banyak yang kita pelajari. Nggak cuman satu dokter kayak gitu. Bahkan dokter pun nanti belajar lagi untuk menjadi dokter spesialis kan. Nah kalau misalkan dari awal udah sangat umum nih kayak manajemen, itu tuh banyak banget kayak gitu. Nah ternyata yang aku geluti adalah aku tuh sebenarnya pengen running bisnis kayak gitu. Jadi aku fokuskan meskipun aku gagal di bisnis satu, tapi aku coba lagi. Jadi menurut aku adalah apa yang kamu suka jalani dan jangan pernah takut gitu aja. Pasti ada kok jalannya. Jadi kayak nggak ada rumus paten gitu nilai ya. Harus dicoba gitu ya. Betul. Apalagi kalau kamu tuh suka kayak aku suka konten nih. Nah, itu tuh kayak udah jadi tambahan gitu. Kayak udah jadi tambahan untuk skill kamu gitu ke depannya. Oke. Kalau biar memulai nih Kak, pasti banyak orang tuh kayak takut-takut gitu kayak enggak, ntar resikonya ini gitu. Apa sih yang buat Kakak tuh kayak maju harus terus lakuin gitu. Aku harus lakuin ini nih. Resiko itu pasti ada. Setiap apa yang kalian lakuin, resiko itu pasti ada. Menurutku itu ya. Kayak sekecil apapun, kamu mau main sepeda, resiko jatuh pasti ada. Mau lari, resiko cedera pun pasti ada, ya kan? Tapi
kalau nggak dimulai dari sekarang tuh kapan lagi? Itu aja yang dipikir. Kalau nggak dimulai dari sekarang tuh kapan lagi? Mumpung kita masih 20 tahun, energi kita itu masih banyak, kayak nggak perlu takut gitu loh untuk melakukan itu semua kayak gitu. Iya. Itu sih dorongan terkuat itu. Insyaallah. Nggak perlu takut. Wow, itu jadi tadi kita belajar ya dari cerita kamu adalah pokoknya apapun yang ada di depan mata dicoba. Sampai Betul. akhirnya tuh tadi kita berbicara di balik layar ini sempat kita ngobrol bentar kalau misalnya kamu pernah ke Prancis. Betul. Mungkin itu adalah salah satu yang dia menerapkan prinsipnya gitu. Maksudnya Coba ada aja. peluang apa? Betul, dicoba, betul. Dan akhirnya beneran dia berhasil guys. Iya. Dapat beasiswa di kampusnya ke Prancis. Prancis guys. Betul. Gimana coba cerita ini menarik banget. Jadi sebenarnya prinsip utamanya adalah berani mencoba. Itu prinsip pertama ya. Bener. Resiko nggak keterima itu pasti ada. Oke. Ya kan 50-50. Kita Iya. daftar bisa keterima bisa enggak. Tapi kalau misalkan kita nggak daftar berarti kita udah pasti gagal. Kayak gitu kan. Nah pada saat itu ceritanya adalah kampusku itu open scholarship. Terus ke Perancis selama 1 semester. Nah boleh tuh daftar kelas internasional karena aku dari kelas internasional. Daftar dong aku. Iya. Nah, alhamdulillah keterima, mengikuti semua prosedurnya dan alhamdulillah keterima. Kayak Dan gitu. katanya cuma 2 loh guys yang diterima dan salah satunya adalah Aca, Masya Allah Terima banget. kasih. Itu tadi pegang prinsip pertama. Coba dulu, aja betul. dulu. If you never try, you never know. Ya. Dan Kayak gimana? gitu. BTW ngapain ya ke Prancis kalau boleh Oke, tahu? ke Perancis itu Iya. belajar, Pasti pasti. anak manajemen gitu sampai ke Prancis gitu. Apa yang dipelajari di Prancis dan kenapa harus Prancis pada saat itu? Kenapa harus Perancis? Karena scholarship-nya memang ke Oke. Perancis, kayak gitu. Jadi nggak ada alasan Background-nya lain. manajemen ya. Jadi di Prancis Background juga belajar itu? manajemen. Ya, Oh, nah I see. di Perancis ini belajarnya tuh lebih macam-macam lagi nih. Aku pernah belajar SEO juga. Wow, SEO. SEO sampai ke Prancis guys. SEO Kita sampai online kelas cuma 99.000 gitu. Ini sampai ke Prancis. Jadi Nah. apa yang membedakan SEO di sana dan SEO di sini yang kamu dapatkan? beda-beda sih sebenarnya. Sebenarnya gini, itu kan SEO tergantung apa juga aplikasi yang kita runningin, Iya. kayak gitu. Jadi Oh, macam-macam. I see. Dan sebenarnya belajar ke Prancis dan belajar di Indonesia aplikasinya pun pasti berbeda seperti I see. itu. Terus Iya. di Prancis aku juga belajar lagi kayak tentang logistik, Oh, kayak gitu. Sebenarnya I see. kalau jadi meskipun belum bermanfaat sekarang, tapi kalau misalkan amin andai kata bisnis besar atau bisa bekerja di perusahaan yang lebih besar kayak gitu, kan udah ada bayangan tuh logistik Iya, seperti apa iya, ke depannya iya. kayak gitu kan. Kayak gitu terus habis gitu belajar apa lagi ya di Prancis? Sebenarnya banyak Kak yang dipelajari. Kayak Berapa bulan kalau boleh tahu di total Prancis? dari Agustus sampai Desember. Oh, Agustus Itu satu sampai semester, Desember. ya, satu Oh, semester, ya, ya. semester ganjil. I see, ya, Kayak ya. gitu. Walaupun mungkin ilmunya belum terpakai saat Betul, ini, tapi aku tapi rasa soon udah perjalanan ke Prancis aja itu udah suatu hal yang Masya Allah banget loh buat Yang penting teman-teman belajar dulu. dari santri mau mencoba peluang akhirnya masuk itu menandakan level yang apa ya, maksudnya dari segi kapasitas kamu, mental kamu aja Betul. udah difference dari teman-teman yang nggak mau coba tadi. Kayak gitu. Masya Allah. Pokoknya coba dulu kayak gitu. Dan kalau balik lagi ke digital marketing, sebenarnya apapun yang kita lakuin itu bisa kok guys jadi konten sebenarnya. Terus Apapun konten juga di Prancis. sempet, tapi waktu Iya. itu ya sempat konten juga, Ya, I see, tapi ya nggak rutin karena mungkin ada satu dan lain hal ya kayak gitu. Ya, ya. Gimana Lila, mau ke Prancis nggak? Mau dong. Kan belajar banyak ya Kak. Betul. Terus nih, kan kamu udah masuk nih di dunia marketing ya saat ini. Kamu pertama kali masuk itu ada cerita yang menarik atau yang kamu ngerasa struggle banget itu pasti bagian ini nih. Ngomongin digital marketing kan kayak sekarang tuh luas banget gitu Betul. deh. Dan everyone can untuk belajar. Semua orang tuh bisa belajar digital marketing. Dan apa yang membedakan seorang dari background S1 bahkan S2 manajemen di dunia digital marketing itu sendiri? Struggle ya. Iya, struggle. Kalau kita bicara digital marketing kan nggak luput dari konten Ya. atau bahkan mengiklankan sebuah produk itu kan tetap dari digital marketing ya. Struggle yang pertama adalah kita tuh harus rajin dan nggak boleh putus kreatif. Itu pertama, harus rajin. Kalau nggak rajin ya putus kan. Kalau kita nggak kreatif juga bakal ketinggalan kayak Ya, gitu. Jadi kita harus Ngikutin banget. ngikutin perkembangan sekarang itu apa sih yang lagi rame kayak yang gitu. diminati. Terus struggle yang lainnya di digital marketing adalah
Gini, biasalah kita kan sebagai manusia sering kena omongan ya. Baik omongan dari TikTok, Instagram atau apa. Pernah aku itu diginiin, jangan pakai iklan kayak gitu, karena nanti nggak jadi original nih, maksudnya nggak organik nih, betul, nggak organik. Nah, tapi setelah dipelajari lagi, sebenarnya pakai iklan tuh bukan sebuah masalah. Kalau misalkan kita bangun awal bisnis, yang perlu kita ketahui pertama atau kita pertimbangkan pertama adalah brand awareness produk kita di orang luar. Jadi jangan pernah putus untuk ngeiklan menurut aku. Karena brand-brand besar aja itu sebenarnya juga ngeiklan kok, kayak gitu. Juga ngeiklan kok, gimana biar produk mereka itu bisa terkenal kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya pada saat itu aku bimbang kayak, aduh nanti nggak organik nih followersku, atau aduh ini pasti cuman gara-gara iklan nih orang-orang nge-follow aku kayak gitu. Padahal organik itu apa sih, Kak? Organik itu kayak gini ya. Organik itu kamu bener-bener full dari konten apa yang kamu buat tanpa kamu ngeiklanin atau apa. Jadi hasil pribadi. Kayak misal gitu. Betul. Kayak dari kita buat konten tiba-tiba banyak nih yang ngelihat tuh organik. Tapi kalau misalkan kita ngeiklanin, misal kita ngeiklan di IG kayak gitu. Kan biasanya kan kamu kalau misalkan swipe IG kan ada kayak sponsored kayak gitu, sponsored. Nah, kalau kita ngeiklan itu terus tiba-tiba kan pasti ada orang yang tiba-tiba nge-follow atau apa. Itu pernah aku dengar itu bisa dikatakan untuk tidak organik. Jadi itu kayak enggak murni dari hasil kontenmu karena itu ngiklan kayak gitu. Jadi organik itu kayak ini sebuah hasil dampak dari atau proses bahkan. Hasil dan proses yang telah dilakukan murni dilakukan tanpa iklan. Lila bikin konten, habis itu ada yang nge-follow. Nah, nge-follow itu organik, hasil organik Lila sendiri, kayak gitu. effort Lila sendiri. Tapi kalau misalnya ada tambahan gitu ya, boosting lewat ads, itu nggak organik gitu. Tapi sebenarnya setelah dipelajari, jadi setiap kita melakukan sesuatu, set your goals tuh apa? Goalsmu tuh sekarang apa? Kayak misal goalsku pertama nih mau bikin brand awareness. Itu nggak salah loh kalau misalkan kamu nge-boost. Itu yang aku pelajari. Tapi setelah brand awarenessmu itu udah dapet, orang udah kenal semua produkmu itu apa, baru kamu pikirkan target lain, apa yang membuat orang tuh membeli produk kamu. Contoh, promo, ganti promo. Kamu harus mikir lagi gimana sih cara ngekonteninnya biar promo ini ngena di mereka. Menarik di mereka. Jadi digital marketing tuh nggak hanya bagaimana kita mengonten dan bagaimana kita mengedit video dan memasarkannya, tapi kita juga harus mikir strategi yang ngena ke customer tuh gimana sih cara biar orang itu tertarik untuk produk kita. Jadi kayak gitu. Struggle-nya di situ ya. Jadi digital marketing nggak cuma tentang konten, nggak cuma tentang promosi segala macam, tapi di proses berpikirnya dan jangan gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, aku jadi penasaran banget kalau orang yang belum tahu tentang digital marketing, dan banyak mungkin pelaku UMKM saat ini yang masih kecil-kecil, yang mungkin modalnya untuk ngomongin ads atau gimana itu masih sangat minim. Menurut kamu 3 step apa yang harus dilakukan oleh UMKM ketika mau masuk ke digital marketing? 3 step dulu deh yang paling ini dulu dilakuin, baru yang lain gitu misal. Step yang pertama ya? Iya. Untuk terjun ke digital marketing, karena sekarang kan ya mengetahui barang kan pasti nggak luput dari internet ya sekarang. Iya. Step pertama, konten apa yang kamu lihat, apa yang kamu referensiin, jadiin dulu aja, ikutin. Kalau misalkan ternyata nggak relevan, pasti akan ketemu lagi kok kayak, oh ternyata nggak relevan nih. Baru kita evaluasi bergilir kayak gitu. Kalau misalkan nggak dievaluasi bergilir, stuck nanti kayak gitu. Jadi konten nomor 1 ya. Konten nomor 1. Mau sekecil apapun brandnya, konten dulu nomor 1. Betul, ya. Tapi harus juga set targetnya tadi itu apa? Kamu mau set target apa? Terus yang kedua, apa ya kira-kira? Sebenarnya nggak ada step-step kayak gitu sih Kak. Atau asal kamu mungkin tips ya kayak yang powerful banget yang kamu pernah tahu gitu, akan maksimal nih kalau 3 ini akan dimaksimalin juga gitu. Ada nggak? 1 konten tadi, kedua mungkin ini ya kerangka kali ya, kerangka maksudnya blueprint dari produk kamu gitu, produk knowledge-nya gitu. Iya betul, produk knowledge tuh harus disampaikan. Makanya itu dari proses kita ngekontenin, kita nyoba bikin konten apa,
kita tuh udah harus tahu referensi yang kita sampaikan tuh apa. Biasanya kalau aku buat timeline tuh kayak gini Kak. Aku kasih link referensinya, set goalsku itu tentang apa, terus sama kayak tipe videoku itu apa. Misal tipe education Kak. Education tuh contohnya misal aku jualan produk hijab. Beberapa model gaya yang bisa kamu pakai kalau kamu pakai kerudung ini, kayak gitu. Itu kan education ya ke orang. Atau yang kedua, kira-kira aku bilang, oh ini tuh nyaman banget, harganya murah, kayak gitu. Itu kan berarti ngasih tahu ke orang tentang produk pricing kita. Kalau kita itu sebenarnya pricingnya nggak mahal-mahal banget kok, atau pricing kita itu worth it buat kamu beli, seperti itu. Jadi ketika bikin konten, oke, aku paham nih. Step pertama adalah bikinlah referensinya dulu. Kamu take action untuk melaksanakan itu semua. Terus evaluasi apa yang udah dilakukan, benar. Oh ternyata kurang ini nih. Ternyata ini nggak relevan nih, kayak gitu. Nggak cocok sama target marketku. Ternyata target marketku kurang suka kalau misalkan aku seperti ini, kayak gitu. Terus jangan lupa, jangan pernah mengabaikan apa yang audiens komen atau katakan gitu. Ya. Betul. Kak, coba ini dong. Cobain. Kayak itu audiensmu mau tahu kayak gitu. Kak, coba dong ini kalau produk yang ini itu gimana? Ini gampang kusut nggak ya Kak? Bikinlah video ini ya, gampang kusut apa enggak, kayak gitu. Jadi ide itu sebenarnya nggak cuma dari kita, tapi dari audiens itu juga bisa gitu ya. Seperti itu. Okay. Aku kayak mencoba merangkum dari apa yang Aca sampaikan, ada 3 hal yang menurut Aca penting untuk di awal menjadi digital marketing. Pertama, yaitu memang product knowledge. Ketika kita mau menjual sesuatu, otomatis kita harus paham betul produk yang mau kita jual apa. Dengan gitu kita pede kekuatan kita di mana. Kedua tadi konten gitu ya. Maksudnya udah tahu nih produknya apa. Oke, cara kontennya kayak gini. Kayak gimana? Mau dari nol kecil pun segala macam. Udah coba konten aja dulu, ikutin referensi yang udah kita punya atau referensinya gimana, mau kalem, mau yang ceria, atau mau ibu-ibu atau mau anak muda, konten aja dulu. Dan ketiga adalah responsif terhadap market dan publik gitu ya. Jadi itu ketika awal kita mengonten ya Kak, kan apa step apa yang kita harus tuh. Tapi sebenarnya baiknya kita itu udah tahu fight perusahaan kita itu seperti apa? Vibe yang kita akan kontenin itu apa? Contoh kita bawa nama produk nggak apa-apa ya? Okay. Lavie kan kayak cool, kalem, keren, classy, kayak gitu. Jadi ngonteninnya kayak gitu. Ini adalah sebuah brand kerudung yang lagi rame saat ini di kalangan kayak anak gitu. muda. Jadi kita harus, makanya itu tadi aku bilang target marketnya siapa, baru kita tahu kontennya seperti apa, cari referensinya seperti apa, seperti itu. Tergantung target marketnya siapa. Misal lagi contoh kayak brand, misal Kak Ami nih jualan baju yang bajunya itu colorful, berarti kan lebih ceria lagi konteninnya. Nggak bisa yang kayak classy kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Itu tadi mungkin kembali juga ke product knowledge ya. Ketika kita tahu produk kita kayaknya kok segmennya anak-anak atau siapa, jadi pembawaannya juga harus diikutin, betul, kayak gitu. Wow, keren. Tapi aku ngeliat dari tadi kamu sangat-sangat ceria, semangat gitu. Aku penasaran gitu, dulu anak ini santrinya dulu tipikal santri yang gimana ya? Dan aku pengen penasaran, adakah nilai-nilai dari Al-Izzah atau kampus kamu yang kamu bawa sampai saat ini hingga kamu sekarang menjadi digital marketing gitu? Ramah. Ramah ke bawah ya sampai sekarang. Ramah. Karena dulu tuh pengalaman banget di Al-Izzah itu, meskipun ibu dapur atau ibu yang nyapu, kita tuh salim kan sama beliau-beliau. Itu tuh kayak kebawa gitu loh sebenarnya. Sampai ada di titik dimana aku tuh kayak nggak usah salim ngapain, kayak orang nggak usah salim ngapain. Ketika ketemu orang lain, maksudnya ketika aku di luar dan ketemu orang baru dan aku salim, ibunya itu kayak sampai nggak usah salim ngapain, kayak gitu. Padahal itu udah habit kita di Al-Izzah, kayak gitu, dibentuk di Al-Izzah. Nah dulu itu kayak sering banget kayak ada ibu sapu tetap salim kayak gitu, jadi ke bawah nggak usah salim mbak ngapain, kadang-kadang di luar itu kayak gitu, soalnya habit dari dalam kan ke bawah keluar. Itu sih ramah yang pertama. Jadi ini ya, apa nilai-nilai yang kamu bawa saat kamu menjadi santri akhirnya bisa menyelamatkan kamu atau bahkan memperluas circle kamu dengan keramahan itu tadi ya gitu.
Nah Lila, kalau misalnya kamu nih saat ini menjadi santri, nanti kamu mau bekerja, kamu mau ke kampus, nilai apa yang kayaknya satu nih akan menjadi poin utama aku yang akan aku bawa dan praktekkan gitu? Mungkin jujur ya kak. Suka aku yang jujur-jujur gini. Gini. Karena aku ngerasa banyak orang baik di dunia ini, tapi orang jujur saat ini tuh Dikit. Betul. Setuju. Kira-kira apa? Segera lulus Lila. Dunia butuh orang banyak kayak kamu gitu. Kenapa jujur Lila kalau boleh tahu? Karena kepercayaan tuh susah banget sebenarnya kak dibangun. Jadi kayak kalau misalnya udah terpercaya dari awal kayak emang ini orangnya bagus, yang jujur selalu benar tuh kayak dapat positifnya gitu, enak aja sih kak. Tapi emang Aliza ngajarin apa kejujuran, misalnya hal yang kamu bisa praktekkan gitu? Oh iya waktu itu aku disuruh ustazah A, akhirnya kamu praktekin gitu, pernah nggak? Wah, mungkin jujur kayak porsinya masing-masing tuh diambilnya punya kamu aja. Misal kayak ya makanan dapur deh sesederhana itu gitu. Oh kayak, iya. Kan satu-satu kan harusnya, tapi mungkin ada anak yang lapar banget atau ini Ngambil dua kayak gitu. Ambil dua. Sekarang tuh di Aliza kemarin kan aku diajak makan, kan muter guys. Aku alhamdulillah menjadi alumni yang kita boleh tur ke dalam yang Aliza saat ini beda banget bagus kayak banget. dulu kan. Bagus banget. Dan kemarin kita makan Lila, bener kata kamu. Sekarang tuh makanannya kalau dulu kan kita kayak piring terus di Iya, betul. Satu ada yang periksa nih, ada satu ibu-ibu yang ngasih. Tapi kalau sekarang enggak, semuanya udah terjembreng rapi. Jadi anak-anak yang ngambil. Jadi benar kata Lila, kalau misalnya kita enggak menerapkan nilai kejujuran yang udah diajarkan sama ustadz ustazah, kita bisa loh ngambil 3, ngambil 2. Good job Lila, thank you so much untuk jawabannya. Semoga Lila bisa menjadi mbak-mbak yang jujur di kemudian hari. Sebenarnya selain jujur ada satu lagi sih kak yang menurut aku kebawa sampai luar kalau dari Aliza. Kekeluargaannya. Bener banget. Bener nggak? Kakak masih akrab nggak sama angkatannya kakak? Parah, Masya Allah, itu udah kayak keluarga gitu, kayak udah kayaknya rasanya masuk ke dalam kata gitu. Aku tadi teman saudara. Tadi tuh aku udah cerita ke Lila. Teman pulangku tuh balik ke Aliza lagi. Iya, kan? Jadi kayak meskipun aku kuliah di Malang, mainku tetap sama Aliza. Kayak aku ke kosmu ya. Aku tadi cerita kamu kan. Aku pun sekos sama Aliza dan ada kosan lain yang isinya banyak anak Aliza. So aku bilang, aku Lil kalau main itu ya ke temenku, ke kosnya temenku, aku ke kosmu ya gini, kita ke pantai bareng sama Aliza kayak gitu. Dan aku di Surabaya pun tetap berpulang ke Aliza. Iya, everything everyone Aliza. Jadi tuh kayak kekeluargaannya tuh reket banget gitu. Kita dari bangun, dari melek tuh ketemu anak teman-teman itu, ketemunya itu terus, ketemu itu terus. Fun fact ya. Iya, fun fact loh deh, kalau misalnya emang nanti Lila udah keluar dari Aliza, it's another privilege punya teman-teman kayak Aliza. Betul. Kita mau kemanapun, mau udah kuliah, mau punya anak, mau bekerja sebagai apapun, baliknya tetap bisa Aliza. cerita deepnya itu ke teman-teman Aliza karena mungkin emang koneksi, terus nilai yang dipegang tuh sama kayak gitu loh. Jadi pola pikirnya mirip kan akhirnya. Gitu. Dan kita bisa nih bertemu dengan banyak orang tapi tanpa pulang tetap Aliza. Makanya ada Ikaza Podcast biar kita bisa terus bersilaturahmi. Jadi nambah kan, soalnya kalau Ikaza kalau Aliza kan udah banyak banget ya alumninya ya. Kayak aku aja kalau nggak di Ikaza Podcast mungkin aku nggak ngerti Aca siapa. Thank you so much Aliza. Kita sudah dipertemukan di sini. Kayaknya harus ada ini alumni akbar gitu. Tapi kan sering kan kak ada alumni akbar. Aliza sekarang udah mulai ini menyasar ke setiap kota gitu. Iya kan. Mana sih alumni aku mana gitu. Dan difasilitasi loh, keren banget. Iya makanya itu sih yang nggak luput dari Aliza pertama. Kekeluargaannya itu nggak bisa diambil di sembarang tempat. Oke. Kalau kan waktu kakak bangun bisnis awal-awal itu kan banyak rencana-rencana nih kayak ntar mau kayak gini. Nah kalau misalnya ya itu tadi yang gagal tadi, cara kakak beradaptasi sampai kayak aku harus ngelakuin ini gitu. Maksudnya gimana cara kakak nguatin diri nih untuk terus melakukan itu? Cara nguatin diri sebenarnya struggle banget ya kalau misalkan bangun bisnis sendiri itu sangat-sangat struggle banget karena mulai dari awal cari kain atau lain sebagainya itu kan sendiri, jadi burnoutnya itu burnout sendiri, nggak ada yang beda kalau kita berorganisasi kan kita bisa tukar pikiran ya, jadi kayak bagusnya kayak gini, bagusnya kayak gitu. Yang menguatkan adalah karena kalau nggak sekarang tuh kapan lagi? Opportunity tuh ada di depan mata, ide tuh adanya sekarang. Kalau misalkan nggak dieksekusi sekarang, kapan lagi ide itu tuh muncul? Kayak gitu, itu sih yang menguatkan diri. Terus kalau misalkan
gagal jatuh sebenarnya bangkitnya tuh susah banget, apalagi bangkit sendirian. Ya. Tapi balik lagi, maksudnya ngelihat aku ini mau kemana, aku tuh mau sukses apa enggak kayak gitu. Aku tuh mau nggak menjadi orang yang bermanfaat kayak gitu, atau enggak jualan yang bisa membantu orang banyak seperti itu kayak gitu. Tinggal balik ke value diri kita itu mau seperti apa kayak gitu. Fokus tujuan akhir mungkin ya Kak. Betul, fokus tujuan akhir harus kayak gini. Yang diusahakan seperti ini, seperti itu. Kayak gitu, set the goals. Dan harus visioner sih Kak ya sebenarnya. Jangan sampai kita kayak jadi aku tuh fun fact, aku tuh selalu cara aku buat terus maju dan mensyukuri apa yang telah terjadi tuh kayak gini Kak. Gimana tuh? Misal dari tahun 2023, ya Allah 2023 aku dapat opportunity untuk magang di Pertamina dan berangkat ke Perancis. Kira-kira tahun depan apalagi ya yang bisa aku dapetin kayak gitu. Jadi yang berlalu aku syukuri, yang ke depan aku pikirin gebrakan apa lagi ya kayak gitu Kak. Cara aku tetap menyenangkan diri di setiap langkahku tuh seperti itu. Kayak ternyata 2024 keren banget, aku baru pulang dari Perancis itu Desember akhir tanggal 31 aku baru nyampe Surabaya. Ternyata dari Januari aku Februari udah bisa sempro dan Juni aku udah bisa sidang kayak gitu. Jadi itu dijadiin timeline gitu kayak alhamdulillah nih kekejar satu. Terus habis itu mikir lagi, kan adalah ya quarter life crisis, mau kerja apa nih, mau kerja apa. Pasti pernah ngalamin. Betul, apalagi udah lulus kuliah kan Kak, itu mikirnya double kan Kak. Iya kan, kalau lulus kuliah itu double lagi mikirnya, kayak mau jadi apa ya aku. Itu tuh kebesit, pasti banyak banget reference, aku pengen ini, pengen ini, kan pasti banyak ya Kak. Parah. Ternyata di tahun 2025 alhamdulillah awal aku keterima S2. Aku udah bersyukur lagi tuh kayak 2024 alhamdulillah aku lulus, 2025 alhamdulillah nih aku dikasih kesempatan untuk lulus di S2 dan sudah pernah melakukan bisnis kayak gitu Kak. Jadi kayak kita syukuri apa yang sudah berlalu, kita pikirkan gebrakan apa yang akan kita lakukan di depan. Seperti itu. Sangat seneng banget jawaban kayak kamu. Gitu. Itu yang harus ada gitu ya. Harus ada di pikiran kita. Jangan sampai kayak kita kosong, nggak mensyukuri apa yang telah kita lakukan, karena apresiasi dari diri itu perlu Kak menurutku. Kayak jangan sampai apa yang telah kita lakukan itu kita nggak mengapresiasi apa yang telah kita kerjakan kayak gitu. Kalau kita nggak mengapresiasi apa yang kita kerjakan, usaha kita itu kayak nggak akan ternilai kayak gitu. Tadi aku senang banget kamu waktu ditanya Lila tadi tanya gimana sih Kak kalau misalnya kita udah mulai ragu sama langkah-langkah kita gitu. Tadi aku dengar jawaban kamu inget set akhirnya gimana. Dan salah satu yang kamu sebutin set akhirnya ada berdampak dan memberikan kebermanfaatan. Betul. Jadi kayak aku merasa Masya Allah gitu. Maksudnya kita as a muslim aja kita memang disuruh gitu, atau bahkan ada perintah bahwasannya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan aku melihat ada kamu di situ. Dan sebagai seorang muslim aku juga senang banget kamu bicara tentang visioner gitu ya, karena memang ya kalau misalnya kita nggak visioner siapa gitu, mau yang mau memperbaharui masa depan tuh siapa kalau nggak langkah-langkah kecil dari kita gitu. Tapi aku juga penasaran juga dari perjalanan kamu menjadi santri sampai kamu terjun di dunia kuliah, sampai akhirnya kamu menjadi digital marketing dan akhirnya kamu membuka bisnis kamu. Nah itu tuh pengalaman apa sih yang membuat kamu itu punya pelajaran hidup yang paling kamu pegang untuk saat ini gitu? Pelajaran yang paling aku pegang sampai saat ini adalah yang paling terasa gitu. Ada nggak momen yang kayak ini adalah pelajaran aku gitu? Ketika aku gagal sih Kak. Oh iya, kamu kalau boleh tahu, boleh diceritakan kegagalannya di mana dan apa yang kamu rasakan? Jadi gini Kak, aku kan pernah berusaha membisnis dan mengkreatorkan brand hijab aku itu. Ternyata aku stuck. Dan untuk memulainya lagi itu susah. Nah karena aku stuck itu, aku tuh sebenarnya menyesal. Nah ketika gagal itu tuh kayak, aduh emannya nggak tak lanjut, katakanlah kayak gitu. Emannya nggak tak lanjut gitu. Tapi ketika ada opportunity di depan, kayak temanku butuh bantuan. Jadi aku punya teman yang dia itu juga bangun brand hijab Kak. Dia panggil aku, Syah,
gimana sih awalnya kayak gitu. Kamu ke produksi mana sih? Aku lo ditipu. Gimana? Dia baru awal mulai. Dia baru awal mulai. Meskipun kita gagal, setidaknya kita itu punya cerita yang bisa kita ceritakan ke teman yang baru mau bangun bisnis itu loh Kak. Jadi ketika dia gini aja kamu mulai coba kayak gini, coba kayak gini kayak itu. Dari situ pun dari dia aku juga dapat, Syah coba deh kamu seperti ini kayak gitu. Jadi kayak kita tukar pikiran. Jadi apa yang gagal tuh sebenarnya bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Nah ketika gagal itu kan aku udah menyesal nih kok nggak tak lanjut ya. Nah aku tuh punya temen deket banget yang dia bikin usaha frozen food. Aku bantu dia untuk bikin konten IG-nya. Jadi dia tuh pengen bukan yang frozen food ala frozen food ya udah orang beli kayak gitu. Enggak, kita bikin sosial medianya. Ayo bikin promo, aku bilang gitu. Dia buat promonya gini aja, aku bantu buat konten kreatorin. Aku bikin IG-nya, aku bangun IG-nya, aku buatin kayak pamfletnya, poster-posternya kayak gitu. Terus kayak poster yang ya video-video kayak gitu. Aku bantu dia kayak gitu. Terus sekarang insya Allah ke depan karena aku udah ngerasa gagal di pas, aku nggak mau mandek cekrek ya. Maksudnya sayang kan, nggak mau berhenti total. Aku insya Allah mohon doanya juga nih mau nyoba juga nih sama adikku, karena mumpung adikku di manajemen juga, kita mau coba terjun ke dunia otomotif untuk jualan lagi nih. Nanti dia yang nge-sales katakanlah, karena dia laki-laki kan adikku. BTW adikku juga alumni ALS sekarang. Aliza Putra. Angkatan berapa Kak? Aku lupa angkatannya tapi baru lulus 2025 kemarin. Siapa? Reza. Kenal tuh, ada kenal. Oh iya, kamu seangkatan sama adik aku. Oh Murobi, maaf Ustaz. Jadi tim media Aliza ini kebanyakan teman-teman dari Aliza Putra ya guys ya, makanya mungkin saling mengenali. Iya Reza, Murabi guys. Reza basket. Iya, adikku basket dulu teman-teman. Reza basket. Finally ketemu orang yang kenal. Nah itu aku mau nyoba untuk jualan yang berbau otomotif. Kita mau mulai dari oli dulu. Nah karena ayahku tuh basic belakangnya itu juga dari otomotif, jadi kita manfaatkanlah lingkup keluarga ini untuk menjadi bermanfaat ke depannya kayak gitu. Supply-nya dari ayahku, link-nya dari ayahku, aku nge-marketerin, adikku yang nge-salesin kata zero ya Kak. Betul. Nah, karena pengalaman yang udah aku lakuin, aku tuh nggak pengen adikku tuh 2 kali sama kayak aku. Maksudnya gagal apa yang aku lakuin. Aku bilang ke dia, sedari dini dari kuliah coba udah mulai bisa kamu tuh menghasilkan uang, jangan kayak kakak kayak gitu loh. Makanya aku coba ikut guide adikku, aku coba dia untuk terjun langsung di dunia kerja biar karena laki-laki ya, biar nanti lulus itu langsung kebuka kayak gini kayak gitu. Pengalamannya ada ya. Betul, pengalamannya ada dan itu mau kita usahakan. Kayak gitu sama adikku. Cah, semoga sukses. Amin. Aku dengan cerita kamu tadi aku sangat optimis ya untuk perjalanan usaha kamu ke depan dengan background kamu juga. Tapi Cah, aku juga penasaran nih. Ketika kamu mau gitu, kalau boleh balik ke dunia santri atau ke dunia mahasiswa gitu, kamu tuh ada nggak sesuatu yang mungkin luput? Kayaknya gue lebih baik nih kalau mungkin dulu kayak gini. Ada nggak perasaan itu? Kalaupun ada, mungkin bisa diceritakan. Kalau nggak ada pun, mungkin pesan buat adik-adik semuanya. Kalau dari SMA yang pengen balik lagi atau belajar lagi, mungkin ini sih Kak, kayak belajar lebih giat gitu loh. Karena ini di akademik ya? Atau anything? Anything. Karena menurut aku gini, di dunia kuliah itu kalau aku pribadi udah mulai jarang belajar Kak. Belajar itu ya pada saat mengerjakan tugas. Belajar itu ya ketika teman-teman presentasi atau ketika dosen menjelaskan. Kalau di SMA itu sebuah privilege di mana guru itu menjelaskan atau kita itu bisa belajar sama temen yang kayak bener-bener ngajarin kayak saling tanya lah ya. Betul. Kamu bisa apa atau mau nanya nggak aku? Betul. Gitu. Itu adalah momen yang nggak bisa diulang menurut aku. Terus ya kayak gitu, memaksimalkan apa yang sedang ada di depan kita kayak gitu. Tapi kalau untuk kuliah aku pengen banget memperbanyak magang-magang. Karena sebenarnya kalau ngelihat ke depan ya, orang kalau misalkan kalian nggak bangun bisnis, tapi kalau mau bekerja pasti kan dilihat
pengalaman berapa tahun, pengalaman berapa tahun, kayak gitu. Jadi kalau kamu kuliah nanti Lil, perbanyak magang. Organisasi penting, terserah mau ikut organisasi apa enggak. Tapi menurutku magang itu juga sangat diperlukan ketika kamu nanti kerja. Iya kan Kak? Kerja kan pasti pengalaman, betul. Pengalaman berapa tahun, minimal 6 bulan, minimal 1 tahun, kayak gitu. Nah itu magang sih, magang yang pengen banget aku. Yang seaktif kamu aja masih ngerasa kurang ya? Seaktif kamu masih ngerasa pengen. kurang ya? Terus kalau misalkan mau bangun bisnis, aku pengen banget kalau kembali ke kuliah, aku pengen bangun sama temanku kuliah Kak. Karena bangun berdua atau bertiga banyak, itu pasti ada konflik. Tapi otaknya banyak Kak. Kalau bangun sendiri, kita sendiri, otaknya kita sendiri, kita laptop, pikiran-pikiran kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita bangun, kita bertiga nih bangun, meskipun kita konflik, tapi aku punya sudut pandang ke Ami, aku punya sudut pandangnya Lila, idenya juga banyak, idenya juga lebih banyak, kayak gitu. Karena setiap aku ngajak teman, ayo bisnis bareng, tapi aku takut nanti kalau kita bertengkar dan gak berteman lagi. Sebenarnya itu kan pikiran-pikiran yang belum ada di depan kita, maksudnya itu belum kejadian, tapi kita udah memikirkan hal itu. Itu sih terlalu memikirkan suatu hal yang belum terjadi itu. Nggak harus betul. Bikin kita stuck sometimes. Itu yang pengen aku lakukan. Kalau aku pengen bikin bisnis, aku pengen banget nge-guide temanku dan ngepersuasif temanku kayak kakak bisa, ayo iso kayak gitu loh. Itu sih dan yang akhirnya kamu coba sekarang bersama keluargamu. Nah itu dia yang dimana kita itu yang hopefully itu emang nih nyata loh. Kita even keluarga mungkin nggak akan bisa pisah segala macam, konflik pasti ada, tapi ayo kita tujuannya apa yang tadi kita bilang, end goal-nya apa. Betul, basis kita kan keluarga, mau gimana pun nanti masalah yang akan terjadi, kita itu keluarga, kayak gitu. Nah itu yang kurang ngepersuasi temen untuk kayak, ayo bikin bisnis yuk, mau gimana pun kita tetap temen deket, kayak gitu tuh kurang. Itu sih yang aku pengen banget balik ke kuliah, itu kayak gitu. Nah Kak, kalau misalnya masih ada nih mahasiswa atau fresh graduate nih yang bingung sebenarnya arah karirnya, kayak aku pilih apa ya, mungkin bisa Kak Syahran nih kasih saran nih buat mereka, atau mungkin sesama alumni juga bisa. Ini sih paling dasar, pilih apa yang disenengin. Itu menurutku udah paling membantu kok. Paling gak beban yang ngerjainnya. Betul, biar nggak beban. Kayak misalkan kita bingung nih mau kerja apa, tapi kita bisa desain, bisa kok upload konten aja. Orang nanti pasti akan ada yang kayak, bagus, boleh nggak beli desainnya atau apa, kan kayak gitu. Mulai dari apa yang disuka, misal suka masak, bisa kan bikin bisnis kue-kue kayak gitu. Mulai apa dari yang disuka gitu, tapi jangan dijadikan beban kayak gitu. Aku suka itu banget sih, setuju banget menurut dengan aku ya, kalau bingung kita mau kerja apa kayak gitu. Iya, benar-benar. Kadang kan kita kebingungan ya, suka bingung habis lulus tuh. Apa apalagi sekarang lowongan pekerjaan juga susah mungkin kan, susah atau sedikit. Betul. Jadi emang sambil nunggu, kalau kamu emang punya cita-cita mau kerja di mana, kamu berusaha untuk itu, tapi sambil menunggu jangan cuman bisa menunggu. Kalau kamu tetap harus ada kesibukan dengan berawal dari yang kamu suka gitu. Kayak gitu. Baru akhirnya itu kan terarah nanti kan Kak. Kayak akhirnya terarah. Misal kamu suka bunga, jadi florist nggak apa-apa. Kan menghasilkan uang juga kayak gitu loh. Aku setuju banget sih, kayak karena gitu. Karena dalam Islam pun kita disuruh gitu, maksudnya kita diarahkan untuk ayo kamu ikhtiar, setelah ikhtiar kamu punya doa, setelah doa kamu juga punya artinya tawakal gitu. Udah semuanya kita lakukan, kerja keras, doa, akhirnya sukses. Gitu. Terus aku pernah diajarin ini sih Lila, mungkin ini bisa dipakai buat kamu juga buat kedepannya. Kita set goal short term sama long term, kayak gitu. Dan mungkin mirip sama yang tadi, kayak dalam 1 tahun ini tuh aku mau ngapain, dalam 3 bulan ini aku mau ngapain, dalam 1 tahun ke depan aku mau ngapain, 5 tahun aku harus jadi apa, kayak gitu. Misalkan kayak gitu, minimalnya kayak gitu. Itu juga dibantu sama to-do list harian gak sih Kak? Kayak banyak kan santri-santri tuh, hari ini aku mau ngapain ya, sesederhana mau nyuci itu kayak betul. Harus dilakuin gitu. Aku nanti sebelum tahfidz harus cucianku udah beres, kayak gitu kan. Dan anak zaman sekarang, santri zaman sekarang emang nggak ada tuh. Biasanya tuh kita ada dream list terus tempelin di sebelah kasur. Ingat. Kalau yang kasurnya di bawah tuh tempel di atapnya kan. Akhirnya kelihatan gitu. Kayaknya lebih ke diary masing-masing sih Kak, kayak lebih privacy aja. Jadi dulu aku ada di kamar yang
heboh banget untuk nempel-nempelin itu. Jadi kayak sampai ustazahnya, ya Allah nak, temboknya kok jadi coret-coretan kayak gitu. Iya ya. Dulu Gitu. kan kayak misal Bismillah FK tahun ini kayak gitu. Bismillah keterima UI di sini kayak sekolah gitu kan. di luar negeri. Itu kita tempel di Berat samping kita. badan turun 5 kilo. Jadi Kayak dari gitu. dulu itu deh emang. Iya. Maksudnya kita alhamdulillah ya diajarkan untuk berani bermimpi, Betul. nggak takut untuk punya mimpi gitu. Sampai sekarang insya Allah ustazah dengan adanya berbagai kegiatan, aktivitas, organisasi yang dilakukan oleh Aliza harusnya sangat banyak peluang untuk menunjang adik-adik kita ya untuk nantinya terjun ke dunia nyata gitu. Oke, Aca. Oke, aku minta tolong untuk kamu ada satu pesan atau untuk closing statement kamu untuk pendengar kita semuanya. Boleh. Ya mungkin closing statement aku simple, jangan pernah untuk takut mencoba, itu aja. Opportunity apa yang ada di depan sikat, karena kita nggak tahu itu tuh bermanfaat apa buat kita apa enggak. Takut gagal itu hal yang wajar, pokoknya coba dulu aja kayak gitu. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak dapat rezeki, udah gitu aja kayak gitu loh. Aku suka banget statement terakhir kamu karena aku ngerasa sebagai muslim itu yang harus kita pegang. Ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, doa, tawakal. Itu harus kita pegang selalu. Thank you so much kehadiran kamu hari ini. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Bermanfaat ini pembelajaran dan ceritanya. Iya, benar-benar. Semoga bermanfaat. Oke. Ajak dong. Kamu kan anak manajemen digital marketing. Ya. Coba dong. Bantu aku untuk closing podcast ini. Buat ajakan untuk like, subscribe gitu. Boleh nggak? Gimana ya enaknya? Gini. Panggilannya apa nih ke audiens biasanya? Ke audiensnya aku bilangnya cuman guys gitu sebenarnya. Berarti nggak ada. Karena kita baru 3 kali ini Oh gitu. kebetulan. Gimana ya Kak? Jadi bingung nih. Iya, aku bantu aja. Boleh. Jadi karena tadi kamu Jadi ngeblank nih aku. Iya, karena tadi juga itu sebenarnya tugas kami guys, maaf banget. Jadi tadi Aca udah bilang kalau misalnya kalian siapapun yang mendengar dimanapun kalian berada, jangan berhenti untuk mencoba, harus berani, usaha, tawakal, dan berdoa. Jadi teman-teman semuanya terima kasih sudah mendengarkan podcast hingga detik ini, di menit ini. Semoga teman-teman merasa ini podcastnya bermanfaat. Amin. Marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan. Nanti kalian nonton pasti di bulan Ramadan. Jadi semoga Ramadannya lancar. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe podcast ini. Sampai ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Seru banget. Aku seru banget kamu kayak semangat gitu dan ceria. Excited.